Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini mungkin masih nyesek banget ya, karena di teror-teror atau mungkin di uber-uber sama yang namanya debt collection aplikasi pinjol. Dan hari ini kita pengen ngebahas bagaimana sih cara baik ya, cara yang tepat untuk menghadapi teror yang seperti ini, atau mungkin cara menghadapi penagihan yang mungkin sudah membuat kalian semakin galau. Oke, sebelumnya aku pengen mengingatkan dulu untuk tetap tenang dan jangan mengambil tindakan negatif apapun. Itu hal yang paling penting hari ini. Dan aku juga pengen mengucapkan terima kasih untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya. Hari ini permasalahan aplikasi pinjol tak kunjung berakhir. Bahkan mungkin hari ini masih banyak teman-teman yang masih tergoda ingin melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjol. Jika kalian masih punya niat seperti itu, lebih baik diurungkan dari sekarang. Dan untuk teman-teman yang mungkin sudah terjebak, khususnya yang sudah punya hutang di 2, 3, 4, 5 aplikasi pinjol, atau mungkin selebih dari 5 aplikasi tersebut, dan hari ini sedang pusing nyatatin hutang terus tiap malam, nyatetin bunga-bunga terus tiap malam, dan hari ini sedang kelabakan untuk mencari dana talangan. Untuk yang aplikasi pinjol ilegal, pasti mereka sedang mengancam untuk melakukan penyebaran data. Dan itu akan membuat kalian stres 7 pulau, 7 samudra, dan 7 yang banyak 7 ya. Jadi jangan stres. Apalagi per hari ini untuk yang aplikasi pinjol ilegal, masyarakat luas juga sudah pada tahu, sudah pada ngerti ya, bagaimana cara kerja dari aplikasi pinjol ilegal ini. Memang tergolong cukup barbar untuk melakukan penagihan kepada debitur yang belum mampu melakukan pembayaran. Jadi aku hari ini pengen ngasih tips and triknya, bagaimana ketika kalian hari ini sedang di uber-uber dan kebetulan belum punya uang untuk melakukan pembayaran dan perpanjangan. Kalau untuk yang perpanjangan, menurut aku lebih baik tidak usah dibayar sekalian. Kenapa seperti itu? Toh biaya-biaya perpanjangan yang hari ini kita bayarkan juga tidak mengurangi jumlah utang yang kita pinjam di aplikasi tersebut. Jadi ya sama aja bohong. Kita itu cuman disuruh buat kerja paksa untuk membayar biaya-biaya perpanjangan terus-menerus, tapi tidak mengurangi jumlah hutang pokok kita di awal. Jadi apa sih Bang yang harus kita lakukan ketika kita sedang berhadapan dengan masalah seperti ini? Jadi hal yang pertama yang harus kalian lakukan itu adalah jujur kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mungkin per hari ini masih banyak teman-teman yang belum jujur sama orang-orang terdekat di sekeliling kita hari ini. Mungkin pada pasangan, pada orang tua, kakak, adik, saudara, dan lain sebagainya. Termasuk di dalamnya yang sedang bekerja di dalam perkantoran harus jujur terlebih dahulu kepada bosnya. Karena untuk mengantisipasi pinjol ilegal yang melakukan teror kepada atasan kita. Karena beberapa waktu yang lalu banyak teman-teman kita yang dipecat ujung-ujungnya karena pimpinan merasa terganggu dengan tagihan-tagihan dari pinjol ilegal tadi ya. Itu yang pertama, kalian harus jujur terlebih dahulu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kalian. Dan yang kedua, hentikanlah gali lubang tutup lubang, karena itu tidak akan menyelesaikan masalah kalian hari ini, dan sudah pasti hitung-hitungannya rugi, dan kalian akan semakin banyak menemui masalah-masalah yang baru ketika kalian gali lubang tutup lubang. Jadi bagaimana? Hutang hari ini sudah banyak, kita sudah diuber-uber, kita sudah disuruh membayar biaya perpanjangan, disuruh untuk mencari dana talangan ke sana kemari. Tidak usah dipikirkan. Itu tidak penting. Yang terpenting hari ini bagaimana kalian bisa mengupgrade diri kalian menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan stop lagi minjol. Jangan minjol lagi ya. Itu ada dua. Yang ketiga adalah lakukanlah beberapa langkah-langkah persuasif. Jadi ketika mereka menagih, jawablah beberapa pertanyaan mereka yang mungkin bisa kalian jawab. Jadi bagaimana kalau mereka mempertanyakan kapan bisa dibayar? Jelaskan saja keadaan perekonomian kalian hari ini
memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Jadi mereka pasti akan marah. Ya, tugas mereka memang seperti itu. Ya, mereka itu juga sama-sama seperti kita. Mereka melaksanakan tugas mereka. Dan sekarang kita tuh yang harus bisa merubah situasi tersebut untuk tidak menjadi sebuah tekanan yang mengakibatkan kita itu stres. Ya, jelaskan saja dengan sebaik mungkin. Mohon maaf Bapak, Ibu, atau tim penagihan yang lain ya. Hari ini saya memang benar-benar belum punya uang untuk melakukan pembayaran dan saya akan coba cari, dan saya belum tahu tanggalnya berapa. Secepatnya nanti ketika saya sudah punya rezeki, saya sudah punya uang, saya akan selesaikan permasalahan ini. Dan gue yakin ya 99,9% subscriber kita hari ini adalah orang-orang baik yang ingin memang menyelesaikan semua permasalahan hari ini. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ketika kalian memang sudah benar-benar pusing karena memang sudah disebar data dan dipermalukan habis-habisan. Tanda kutip, untuk yang sudah disebar data tidak perlu lagi dibayar. Jangan dibayar. Itu sudah pasti pinjol ilegal. Kalau yang legal gimana Bang? Apakah mereka melakukan penyebaran data? Sepengalaman kita, untuk pinjol legal OJK yang sudah memiliki status terdaftar dan berizin tidak melakukan penyebaran data. Yang paling hobi melakukan penyebaran data itu adalah aplikasi pinjol ilegal. Mereka itu memang ya nggak punya rasa belas kasih ya. Ketika mereka merasa dirugikan, ya mereka akan membalasnya dengan perlakuan-perlakuan yang sudah melanggar ketentuan hukum Undang-Undang ITE. Untuk yang sudah disebar data tidak perlu lagi dibayar. Jadi bagaimana Bang kalau seandainya mereka minta bayar pokok? Itu terserah kepada pribadi masing-masing. Jadi Menko Polhukam sudah bilang itu perlu dan tidak perlu, boleh dan jangan dibayar untuk aplikasi pinjol ilegal. Karena mereka tidak memiliki kontribusi apapun kepada pemerintah. Mereka hanya meraup keuntungan dari masyarakat dan mereka memanfaatkan kesusahan rakyat hari ini untuk mengambil keuntungan yang besar dari situ. Ya, itu ada 4 hal yang perlu kalian dengarkan dan kalian harus bisa tegaskan ini kepada diri kalian sendiri terlebih dahulu. Jadi untuk yang disebar data tidak perlu mengurung diri terlalu lama. Oke, perasaan malu kalian hari ini adalah sebuah pengalaman unik ya. Mungkin yang hari ini sudah difitnah melakukan pencurian, atau mungkin sudah diedit-edit foto-fotonya menjadi foto-foto porno, atau mungkin yang hari ini sudah menjadi bahan perbincangan pada tetangga atau mungkin di tempat-tempat kita bekerja. Ya sudahlah, kalian tidak perlu resah. Tugas kalian cuma satu, jelaskan itu pinjol ilegal. Dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, mereka sudah melanggar hukum. Jadi apa langkah yang bisa kita tempuh Bang? Kalau kalian mau, kalau kalian rajin, silahkan membuat laporan di kantor kepolisian terdekat di kota kalian. Pak Kapolri ya sudah instruksikan, Kabar Eskrim juga sudah instruksikan untuk seluruh jajaran kepolisian untuk menanggapi dan menerima laporan dari masyarakat terkait tentang aplikasi pinjol ilegal. Jadi kalian tidak perlu lagi merasa malu dan jangan merasa stres, tetaplah berkumpul dan bergabung seperti biasa sebagaimana mestinya ya, dan jangan menarik diri. Dan untuk yang sudah berkeluarga, jangan lampiaskan kekesalan kalian ini kepada anak-anak ya, atau mungkin yang hari ini sedang dipermalukan merasa kecil hati. Itu tidak perlu, karena semua permasalahan ini pasti ada solusinya. Sekarang itu kita butuh waktu dan proses, dan jadikanlah pengalaman tentang pinjol ini untuk tidak meminjam lagi uang-uang yang memakai bunga tinggi ya. Oke, jadi mungkin itulah tadi beberapa tips and tricks yang bisa kalian lakukan dan kalian dengarkan. Mudah-mudahan video ini bisa membantu ya, sesuai dengan pengalaman kita. Hari ini banyak sudah teman-teman kita, bahkan tercatat 78 juta masyarakat Indonesia hari ini sedang berurusan dengan aplikasi pinjol. Dan beberapa yang hari ini gagal bayar sudah mampu kok seperti biasanya, sudah kembali normal ya, dan sudah kembali bisa beraktivitas seperti biasa. Dan itu harapan kita semua. Mudah-mudahan kita bisa terlepas dari berbagai macam masalah hutang hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita diberikan kesehatan, kekuatan khususnya, dan semangat ya. Jadi yang hari ini sedang
menghadapi masalah seperti ini nggak boleh lemas-lemas ya. Kita harus energik, semangat, dan kita harus bisa mengupgrade diri kita lah untuk menjadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.